Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Raul Jordan Limbong dengan NIM 6070 123330144. Saya berasal dari jurusan D3 Sistem Informasi dan dari kelas AKP 49 Gabungan 02. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Darren Nenggolan dengan NIM 102022500314 dengan kelas AKP 49 Gabungan 01. ya, dan narasumber kami. Kenalkan nama saya Filippo Jonathan Alexander Salahi. Saya bekerja di PT Pertamina bagian Information Technology. Ya. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas etika 2 kekristenan, yaitu melakukan wawancara. Topik wawancara yang kami angkat adalah penerapan etika kerja Kristen dalam dunia profesional. Lalu lanjut ke pertanyaan. Jadi Bang Filippo, bagaimana sih Anda menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan Abang sehari-hari? Untuk bagaimana menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan sehari-hari, ya kita sebagai seorang Kristen biasanya menerapkan etika kerja dengan cara bekerja dengan rajin dan bersungguh-sungguh, melayani orang lain dengan kasih dalam tugas sehari-hari, dan menghormati atasan dan rekan kerja, bahkan jika tidak selalu sependapat. Dan yang terakhir juga bisa mengutamakan keadilan dan kejujuran dalam setiap keputusan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Bang, nilai-nilai iman apa aja sih yang paling mempengaruhi cara Abang bekerja? Kalau untuk nilai iman yang paling mengaruhi, beberapa nilai iman Kristen yang paling berpengaruh ya pasti kejujuran, integritas, kerendahan hati, tanggung jawab, dan kasih. Itu Oke, sih. itu aja ya Bang ya. Lanjut. Dan selanjutnya, pernah nggak sih Abang menghadapi dilema ketika dilema etika di tempat kerja? Lalu bagaimana cara Abang ngatasinnya sebagai seorang Kristen? Bisa dong, kayak saya kan sebagai information teknologi, kayak bisa diminta dengan memasukkan laporan, menutupi kesalahan orang lain, pasti tuh mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan tapi merugikan orang lain. Terus cara kita sebagai Kristen untuk menghadapinya kayak berdoa, mencari hikmat, mengacu amanah nilai Alkitab, mengkomunikasikan kebenaran secara bijaksana, bukan konfrontatif. Itu sih. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Ya, silakan. Oke, bagaimana Anda menjaga integritas dan kejujuran di tengah tekanan pekerjaan? Untuk menjaga integritas, kayak menetapkan batasan sejak awal, membiasakan transparansi, membangun reputasi yang dapat dipercaya sehingga orang lain gak mudah untuk memaksa kita berbuat salah. Kayak mengikuti prinsip, ya adalah ya, enggak ya enggak. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Sejauh mana iman Anda membantu dalam menghadapi konflik atau tantangan di dalam tempat kerja? Kalau untuk menghadapi konflik ya, peran iman kita ya sabar, pengampunan, pengharapan, ketenangan, sama keyakinan. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apakah etika Kristen masih relevan dalam dunia kerja modern? Jelaskan dengan contohnya, Bang. Untuk relevan ya pasti sangat relevan, karena nilai-nilai yang dibutuhkan juga integritas. Contohnya perusahaan lebih menghargai karyawan yang dipercaya, memegang informasi sensitif. Kejujuran juga, contohnya transparansi dalam keuangan, kayak dan CCR-nya menjadi standar global. Terus kasih sama kepedulian juga penting. Kayak contohnya budaya kerja yang suportif, terbukti meningkatkan produktivitas dan mengurangi burnout. Itu sih. Udah. Ya, paling segitu aja ya wawancara kita kali ini. Sebelumnya terima kasih Abang Filippo ini sudah Ya, bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih. Terima ya, kasih, Bang.
Terima kasih. Terima kasih juga. Dah. Oke. Shalom. Shalom.